محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Jamaah pengajian Sabtu subuh Masjid Al-Ma'arij yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini tentunya kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah bekal, untuk terus bersemangat di dalam melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun di waktu subuh, melakukan salat subuh, ya, kemudian berzikir, ya, dan membaca Al-Qur'an, ya, serta menghadiri majelis ilmu meskipun secara online seperti ini, ya. Ini semua merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita niatkan ini sebagai wasilah bertaqarrub, ya. Kita niatkan ini sebagai ekspresi kesyukuran juga, ya. Ya, karena memang bersyukur itu adalah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang apabila mendapatkan nikmat bersyukur, apabila diuji oleh Allah bersabar, dan apabila secara tidak sengaja atau sengaja melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah, di luar apa yang Allah perintahkan, maka segera beristighfar, ya. Mudah-mudahan dengan tiga hal ini yang kita jaga, kita menjadi orang-orang yang meraih kebahagiaan baik di dunia, dan tentu yang paling menjadi harapan kita adalah kehidupan bahagia di akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tentu tidak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi junjungan serta teladan kita yang telah membuktikan ketulusannya di dalam mencintai kita semua, ya. Kita harus akui dan harus kita kuatkan dalam hati kita bahwa di kehidupan dunia ini tidak ada sosok yang paling tulus mencintai kita selain Nabiullah Muhammad SAW. Mengalahkan kecintaan orang tua kita kepada kita, mengalahkan kecintaan istri-istri kita, ya, bagi perempuan, mengalahkan kecintaan suaminya kepadanya, ya, mengalahkan kecintaan anak kita kepada kita, ya. Tidak ada sosok yang sangat tulus dan sangat besarnya kecintaannya kepada kita selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah buktikan dengan bukti yang sangat nyata betapa beliau sangat mencintai kita, ya. Di antaranya ketika di Mekah dahulu, ya, Islam baru dianut oleh segelintir orang, ya. Intimidasi datang dari berbagai pihak, ya. Sampai-sampai godaan-godaan pun juga datang menjadi hal yang boleh jadi menggiurkan banyak orang, ya. Nabi alaihissalatu wassalam ditawari 4 hal oleh orang-orang musyrik Mekah untuk berhenti berdakwah, ya. Untuk berhenti menyampaikan ajaran la ilaha illallah dan ajaran tentang moral, ajaran tentang akhlakul karimah, ya. Orang-orang musyrik datang kepada Abu Thalib lalu mengatakan, wahai Abu Thalib, katakan kepada kemenakanmu Muhammad itu, kalau dia ingin kekuasaan, kami akan angkat dia menjadi penguasa.
kami akan angkat dia menjadi pemimpin. Kalau dia ingin harta, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kami akan kumpulkan aset sebanyak-banyaknya untuk kita berikan kepadanya. Kalau dia ingin wanita yang tercantik, kami akan datangkan, kami akan nikahkan dia dengan perempuan yang tercantik. Ya, 3 tawaran yang tidak gampang untuk ditolak bagi seorang laki-laki biasa, ya. Ya, apalagi seseorang yang memang memiliki karakter pragmatis, ya, biasanya cepat tergoda dengan 3 hal ini: jabatan, kekayaan, dan wanita, ya. Ya, apa jawaban Nabi kemudian, ya? Ya, Nabi ketika mendengar tawaran ini dengan syarat harus berhenti berdakwah, dengan syarat harus berhenti mengajarkan Islam, ya. Nabi mengatakan kepada pamannya, wahai paman, seandainya mereka bisa mengambil matahari lalu meletakkannya di tangan kananku, dan mengambil bulan dan meletakkannya di tangan kiriku, aku gak akan berhenti dari dakwah ini meskipun aku harus mati untuk menjaga, mati karena menjalankan dakwah ini. Ya, kenapa Nabi menjawab seperti itu, ya? Kenapa Nabi nggak ambil saja 3 tawaran itu, ya? Ya, karena Nabi sangat tulus mencintai umatnya yang akan datang di kemudian hari juga, ya. Nabi sangat tulus mencintai orang-orang yang hidup di sekitarnya, ya, bangsanya, ya, agar mereka mau menerima ajaran Islam ini, ajaran yang mengajarkan kepada berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, ya. Yang kecil menghormati yang besar menghormati menyayangi yang kecil, ya. Menjauhi khamr, menjaga silaturahim, ya. Ya, bersabar, qanaah, ya. Ajaran-ajaran ini yang Nabi ingin agar juga sampai kepada semua manusia, termasuk kepada kita yang hidup di Balikpapan ini, yang hidup hari ini, ya. Ya, Nabi ingin agar ini sampai kepada kita dan kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan cara yang proporsional, dengan cara yang wajar, tidak berlebihan, ya. Dan Nabi ingin agar hati kita tenang, hati kita tentram, ya. Anak-anak berbakti kepada orang tuanya, anak-anak belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nabi ingin itu semua dinikmati oleh kita, ya. Sebuah kecintaan yang tulus, ya, dari Nabiullah Muhammad SAW kepada kita semua. Maka marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau, ya, salawat dan taslim kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita akan dipertemukan dengannya sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini, ya, nampaknya agak ada agak kemiripannya, ya, agak mirip dengan konteks yang saat ini sedang diperbincangkan oleh banyak orang mengenai bagaimana sesungguhnya istilah membela Allah itu, ya. Ya, apakah itu istilah merupakan istilah yang benar atau istilah yang perlu dikoreksi, bahwa kita semua sesungguhnya berkewajiban untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Islam, ya, dan ini harus diyakini oleh semua kita, bahwa ada yang namanya sunnatullah, ya. Sunnatullah itu adalah semacam hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di kehidupan dunia ini atau di semesta ini, dan hukum itu enggak pernah berubah, ya. Di dalam bahasa sebahagian orang disebut dengan hukum alam, tapi kita sebagai kaum yang berketuhanan, ya, berketuhanan yang Maha Esa, kita menyebutnya sebagai sunnatullah, ya, aturan-aturan ketetapan Allah di alam semesta ini. Di antara aturan-aturan itu adalah, ya, atau di antara ketetapan-ketetapan Allah itu adalah adanya adanya permusuhan atau
persengketaan antara hak dan batil, ya. Itu akan ada di dunia, itu terus ada di dunia ini, ya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini, ya, kehidupan dunia ini tidak bisa lepas dari salah satu sunnatullah, yaitu pertikaian, permusuhan, persaingan antara pemeluk kebenaran dan pemeluk kebatilan. Ya. Ini yang membedakan antara dunia dengan akhirat. Ya. Ya. Di akhirat nanti Allah pisah. Ya. Ya. Pemeluk kebatilan Allah tempatkan di tempat yang disebut dengan neraka jahanam. Ya. Ya. Dan pemeluk kebenaran akan Allah tempatkan di surga, ya. Jadi di surga itu nggak ada orang jahat, ya. Di surga itu nggak ada orang yang akhlaknya buruk, ya. Semua orang baik, ya. Ya, semua orang-orang yang dahulu di dunia pemeluk kebenaran, ya. Allah pisah, ya, antara mereka, antara pemeluk kebenaran dengan penganut kebatilan, ya. Yang penganut kebatilan di neraka dan yang penganut kebaikan di surga, ya. Dan ini adalah salah satu dari puncak kenikmatan di akhirat nanti, ya. Kita nggak perlu khawatir dengan orang jahat, dengan orang yang suka menyakiti perasaan, dengan orang yang suka memfitnah. Kita nggak perlu khawatir, mereka sudah di tempat yang terpisah dari kita, insya Allah, ya. Nah, tapi di dunia ini, di kehidupan dunia ini, ya Allah takdirkan bahwa penganut kebatilan dan penganut kebenaran itu hidup di satu tempat, di satu planet, yaitu bumi, ya, bercampur-campur di situ, ya. Ya. Kita, ya, di dunia ini, ya, hidup bersama dengan orang-orang yang boleh jadi membenci kita karena kita menganut kebaikan, karena kita berusaha untuk menjadi orang baik malah dibenci, ya. Itu ada orang-orang di dunia ini seperti itu, ya. Ya, oleh karena itu, ya, ini merupakan sunatullah dan sekaligus ujian buat orang-orang yang berusaha untuk baik, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, ya. Ini ujian di mana kita hidup di satu tempat, di satu planet bersama dengan mereka yang anti dengan kebenaran, mereka yang benci dengan kebenaran, mereka yang tidak suka dengan pemeluk kebenaran, ya. Tidak suka dengan penganut Islam kafah, ya. Ya. Baik dari kalangan orang-orang kafirnya atau orang-orang munafiknya, ya. Semua hidup di dunia, ya, semua ada di sekitar kita, semua hidup bersama kita, ya. Sehingga di dunia ini ada, atau di kehidupan dunia ini ada sunnatullah yang itu terus berlaku dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, yaitu pertikaian, permusuhan antara pemeluk kebenaran dan pemeluk kebatilan, ya. Ya, akan saya bacakan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan, dan orang-orang yang kafir selalu mendebat, ya, selalu mendebat dengan hujah kebatilan. Mereka ingin memadamkan kebenaran itu, ya. Ya, ini Allah perlihatkan kepada kita, ya, sebuah fakta, ya, baik fakta historis maupun fakta yang saat ini masih kita saksikan, bahwa sesungguhnya, ya, orang-orang yang menganut kebaikan itu, ya, mereka terlihat sangat concern, ya, sangat concern memberikan berita-berita gembira kepada orang-orang yang istiqomah, kepada orang-orang yang berbuat baik, bahwa akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah dan di akhirat nanti.
wa mundzirin, dan memberikan peringatan, ya, menjauhi hal-hal yang tercela, menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat. Kenapa? Karena ada yang namanya neraka, ya. Begitu pekerjaan orang-orang yang menganut kebaikan, ya, memberikan berita gembira sekaligus memberikan peringatan. Tapi kemudian ada orang-orang yang menyikapi informasi-informasi kebaikan, menyikapi peringatan-peringatan itu dengan apa? Dengan mendebat, ya. Dengan mendebat, dengan membangun narasi-narasi, logika-logika yang intinya ingin memadamkan kebenaran, ya. Ya. Itu sejak kapan ada? Ya, sejak kapan ada itu? Sejak zaman Nabi Adam. Ya. Sejak zaman Nabi Adam, ya, ketika Nabi Adam, ya, ditakdirkan, ya, harus menghadapi makhluk terlaknat yang bernama iblis itu, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah aturan bahwa tidak boleh mendekati apalagi memakan, ya, pohon yang Allah larang di surga sana. Ya, kemudian iblis sebagai pemimpin kebatilan saat itu datang menggoda, merayu, menciptakan syubhat, ya. Ya, mengatakan kepada Nabi Adam bahwa ini adalah pohon khuldi. Khuldi artinya apa? Pohon kekekalan. Barang siapa yang makan dari buah pohon ini maka dia akan kekal, ya. Itu kan syubhat yang dibuat iblis sehingga Hawa, ya, ibunda kita Hawa tergoda dan akhirnya makan dari buah pohon itu. Demikian pula Nabi Adam, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita bahwa ada sebuah sebuah sunnatullah, ya. Ada sunnatullah, yaitu bahwa makhluk ini terbagi dua, ya. Ya, ada yang menganut kebenaran dan ada yang menganut kebatilan, ya, dan mereka akan terus bertikai, ya, akan terus bermusuhan, tidak pernah cocok, ya. Kalaupun cocok pada sebahagian waktu itu pun sifatnya temporer, tapi kemudian, ya, tetap di hati-hatinya itu bagaimana masing-masing bertahan dan masing-masing mampu mengalahkan lawannya, ya. Ya, itu Allah sudah tetapkan yang seperti itu, ya. Ya, kita ini, ya, intinya bagaimana berdoa kepada Allah dan berusaha mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan, ya, yang menganut kebenaran, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sikap orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, ya, dahulu dan sekarang, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Apa artinya? Bahwa sebahagian orang-orang musyrik itu masih selalu memerangi kalian sampai kalian, ya, dikeluarkan dari agama kalian sebisa yang mereka lakukan, ya. Mereka berusaha agar mempengaruhi orang-orang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW, dipengaruhi agar meninggalkan agama Islam itu. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala ungkap hati-hati orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, ya. Ini terpendam di hati-hati mereka ini, ya. Allah ungkap dalam Al-Qur'an. Ya, mungkin mereka dalam keseharian nggak menampakkan, ya, karena, ya, konsekuensinya berat kalau secara frontal, secara secara langsung atau secara apa adanya mempengaruhi orang muslim untuk masuk ke agama mereka, ya. Mereka nggak akan lakukan itu, ya, karena beresiko, kan, ya. Tapi Allah ungkap hati-hati mereka, apa yang terpendam di dalam hati-hati mereka. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 120, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani enggak pernah suka dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Qul inna hudallahi wal huda
maka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sesungguhnya, ya. Ya. Jadi Allah ungkap hati orang-orang Nasrani, ya. Apa yang ada di dalam hati mereka Allah ungkap di dalam ayat ini, bahwa mereka nggak akan pernah ridho, tulus kepada kita, ya, tulus mencintai kita sampai kita ikut kepada agamanya, ya. Ya, ini Allah yang ungkap, ya, karena Allah pencipta hati dan paling tahu isi hati, kan, ya. Dan ridho itu adalah sesuatu yang di hati, ya. Makanya Allah memilih kata walan tardo, mereka tidak akan ridho. Ridho itu bukan ucapan, boleh jadi ucapan itu ya apa namanya, ucapan itu tidak sesuai dengan isi hati, kan, ya. Kata-katanya seperti ridho dengan kita, suka dengan kita, tapi kita nggak tahu hatinya. Makanya Allah ungkap hatinya dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 120 ini, ya, ya, supaya kita nggak tertipu, ya, supaya kita menyadari betul akan adanya akan adanya sunatullah, yaitu permusuhan antara ahlul haq dan ahlul batil, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Ibnu Ashur rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya. Beliau mengatakan bahwa wa annal musara'ata bainal haqqi wal batil sya'nun qadim wa hiya minan nawamis allati jubila 'alaiha an-nizam al-bashari, ya. Yang artinya adalah bahwa sesungguhnya permusuhan, pertikaian antara hak dan batil itu merupakan perkara yang sudah lama, ya, perkara yang sudah sangat lama sekali, dan dia merupakan salah satu dari tadi itu sunnatullah atau hukum alam yang manusia itu secara kodrati, ya, atau sistem kemanusiaan secara kodrati itu benar pasti akan saling bermusuhan dikarenakan faktor perbedaan antara hak dan batil itu, ya. Ini satu hal yang nggak bisa dipungkiri, ya. Bagaimanapun, ya, usaha-usaha untuk mendamaikan, ya, secara temporer, ya, ada tempo-tempo di mana bisa berdamai, tapi tetap hati nggak bisa dipaksakan, ya. Hati dan pikiran itu nggak bisa dipaksakan untuk kemudian mau menyetujui apa yang diyakini batil, kan, seperti itu. Nah, sehingga ada satu ilustrasi menarik ini, ya. Ada satu ilustrasi menarik menggambarkan tentang sunnatullah ini, ya. Ya, apa itu? Ya, diilustrasikan adanya percakapan antara kebenaran dan kebatilan, ya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kebatilan berkata kepada kebenaran, ana a'la minka sya'nan, ya, aku lebih tinggi, aku lebih agung daripada engkau. Nah, pasti begitu kebatilan mengatakan kepada kebenaran, ya. Lisanul halnya seperti itu. Kemudian al-haq berkata, kemudian kebenaran berkata, ana athbat minka qadaman, aku lebih kokoh daripada engkau, ya. Al-batil mengatakan, ana aqwa minka, aku lebih kuat daripada engkau. Kemudian al-haq menjawab, aku lebih abadi daripada engkau. Nah, ya. Kemudian al-batil mengatakan, ya, bersamaku ada orang-orang kuat dan orang-orang yang memiliki dan orang-orang yang memiliki ruang untuk bersenang-senang, para mutrofin, ya, orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang selalu ingin melampiaskan nafsu, memuaskan nafsunya, ya. Kemudian al-haq menjawab, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiruha, ya. Ya, kemudian al-haq menjawab dengan kutipan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, dan demikianlah kami menjadikan pada setiap negeri akabira mujrimiha, ya, pembesar-pembesar yang jahat, liyamkuru fiha, untuk berbuat makar di dalamnya, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, padahal tidaklah dia membuat makar kecuali untuk merugikan diri sendiri,
wa ma yash'urun, dan mereka enggak sadar, ya. Mereka tidak sadar. Surah Al-An'am ayat 123. Ya, itu jawaban al-haq kepada al-batil. Al-batil kemudian mengatakan, astati an aqtulakal an, aku bisa membunuhmu sekarang, ya. Nah, kemudian dijawab oleh al-haq, walakin auladi sayaqtulunaka walau ba'da hin. Kalau engkau bisa membunuhku sekarang, maka generasi yang akan muncul setelahku akan membalas pembunuhan ini dan akan membinasakanmu di lain waktu, ya. Nah, ini istilahnya ilustrasi, ya, ilustrasi yang dialog antara al-haq dan al-batil, ya, percakapan antara yang benar dan yang batil, ya. Ya, ini akan terus bertikai, ya, akan terus bertikai, ya, antara hak dan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menawarkan kepada kita, ya, menawarkan kepada kita sebagai ladang ibadah, ya. Apakah kita mau bersama barisan orang-orang yang membela Allah atau bersama orang-orang yang memerangi Allah? Ya. Ya. Ini sesungguhnya tawaran, ya, tawaran peluang berpahala, ya. Peluang untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak lagi, ya. Tawaran kepada kita sesungguhnya. Mau berada di barisan yang mana? Di barisan pembela kebenaran, pembela Allah Subhanahu wa taala, penolong Allah Subhanahu wa taala, atau penolong kebatilan atau pembela kebatilan, ya. Ya, dan ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, juga memiliki rumus. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, yang artinya adalah jika engkau menolong Allah, jika engkau membela Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan pijakan-pijakan kaki kalian. Ya. Ini rumus, ya, rumus. Ya. Kenapa harus menolong Allah? Apakah Allah butuh ditolong? Ya, keliru, ya. Keliru kalau dipahami Allah butuh pertolongan kita, ya. Kalau Allah berkehendak, ya cukup mengatakan kun fayakun, selesai, semua masuk Islam, semua membela Allah, nggak ada yang kafir, ya. Ya. Allah nggak butuh kita sesungguhnya, ya. Itu harus dikuatkan terus keyakinan seperti itu, ya. Ya. Jadi keliru kalau seumpama dipahami bahwa ketika Allah menawarkan kepada kita agar kita mau terlibat di dalam menolong Allah, lalu dipahami bahwa Allah lemah, bahwa Allah lalu membuat narasi yang tidak beradab kepada Allah, mengatakan Allah itu lemah, butuh ditolong. Itu narasi yang tidak beradab, ya, dan menunjukkan akan kebodohan, ya, menunjukkan akan ketidaktahuan, ya. Ya, kita doakanlah orang-orang yang mungkin belum mengerti, yang belum mampu bersabar membangun narasi yang baik terhadap Tuhannya. Kita doakan mudah-mudahan, ya, lebih baik lagi, dan Allah lebih tahu apa balasan yang paling tepat, ya, kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Ya. Nah, jadi membela Allah atau menolong Allah itu bukan tentang Allah butuh bantuan kita, ya, atau Allah dalam keadaan lemah sehingga butuh ditolong. Tidak ada pemahaman seperti itu dalam penjelasan para ulama, ya. Ya. Itulah pentingnya kemudian memahami Al-Qur'an, memahami nas-nas dengan panduan para ulama, ya. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Para mufassir menerjemahkan bahwa maksud menolong Allah di situ adalah menolong agama Allah, ya. Ya. Apakah agama Allah perlu ditolong? Perlu dibela? Iya, itu bagian dari apa? Bagian dari ladang kebaikan, ladang jihad. Karena kita tahu bahwa di kehidupan dunia ini ada ahlul batil yang berusaha untuk memadamkan kebenaran, yang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, ya, cahaya agama yang dibawa para rasul. Mereka ada, ya.
Bahkan mereka boleh jadi ada di sekitar kita, ya. Kalau kemudian ahlul haq, kalau kemudian para penganut kebenaran pasrah bongkoan kan ya, tidak berusaha untuk membela agama Allah, ya pasti akan dilumat oleh kebatilan itu, kan begitu. Makanya Allah tawarkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, ya. Ya, memang nas-nas Al-Qur'an ini ya harus dipahami berdasarkan pemahaman para mufassir, ya, para ulama, ya, pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kemudian tidak keblinger di dalam memahami di dalam memahami ayat-ayat Quran tapi semau dewe atau semau sendiri kan ya. Ya, nggak bisa, kita harus terikat dengan pemahaman para ulama kita di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tidak, maka akan sembarangan di dalam melontarkan kalimat-kalimat yang itu bisa justru malah menjadi bumerang bagi kita, ya. Contoh misalkan dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Maridtu falam ta'udni." Wahai fulan, aku sakit, tapi engkau tidak pernah menjengukku, engkau tidak pernah membesukku. Hamba itu bertanya, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana aku membesukmu sedangkan engkau Tuhan, Rabb semesta alam? Ya, hamba ini mengira bahwa yang sakit itu Allah. Gak mungkin Allah sakit. Allah Maha Sempurna. Ya, Allah Maha Sempurna. Ya. Makanya itu orang mengatakan, "Kaifa a'uduka wa ana rabbul alamin?" Bagaimana aku membesukmu ya Allah? Gak mungkin engkau sakit lalu aku membesukmu. Engkau Tuhan pencipta, engkau Tuhan semesta alam. Ya, Allah kemudian memberikan jawaban, "Maridhu fulan falam ta'udhu." Si fulan sakit dan engkau tidak membesuknya. Padahal kalau engkau membesuknya, aku sangat dekat dengannya, kan ya. Nah, di sini menjadi jelas ternyata maksudnya bukan Allah yang sakit, tapi ada seorang hamba yang sakit. Ya, orang yang sakit itu kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya, kepasrahannya, ya. Dia tidak menjenguknya. Ya. Coba bayangkan seandainya itu hadis dipahami bahwa wah, Tuhannya orang Islam sakit. Nah, ini kan pentingnya kita kemudian memahami nas-nas yang sahih, ya, nas-nas yang datang dari Allah, dari Nabi alaihissalatu wassalam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama kita, ya. Coba lihat lagi satu ayat lagi, ya. Satu contoh lagi dalam Al-Qur'an, ya. Itu ada ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Atau ayat yang berbunyi dalam surah Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasana. Dan pinjamkanlah pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikanlah pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang kita pahami adalah pinjaman harta, pinjaman uang, ya, yang diberikan kepada orang yang kesusahan, ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada ayat yang berbunyi wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah, ya. Lihat bagaimana orang Yahudi menyikapi ayat ini, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya, menyikapi ayat ini dengan mengatakan innallaha fakir, sesungguhnya Allah itu fakir. Bayangin coba, sesungguhnya Tuhan kalian itu fakir, ya, nggak beradab kepada Allah, ya. Mengatakan Tuhan kafir, Tuhan fakir, ya. Tuhan kalian tuh miskin, fakir. Mana buktinya? Ayatnya ada mengatakan wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman harta kepada Allah. Ini kalau dipahami ayat seperti ini dengan semau dewe, ya, hasilnya seperti itu, ya. Membuat narasi-narasi yang sangat tidak beradab kepada Allah, mengatakan Allah itu fakir lah, ya. Dan ya
Ada juga yang mengatakan ya belum lama ini Allah itu lemah lah, ya. Ya. Ini bahasa-bahasa yang nggak beradab. Ya, meskipun mungkin hati kecilnya ya nggak juga seperti itu, tapi ini narasi nggak boleh keluar sesungguhnya, ya. Ya, nggak boleh keluar. Ya. Narasi-narasi yang merendahkan Allah itu tidak boleh keluar. Ya. Buatlah narasi-narasi yang baik, ya. Ya, membuat narasi-narasi yang beradab. Indonesia ini kan negara yang dibangun di atas Pancasila. Salah satu dasar negara ini adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ya, kalau ada seseorang yang tokoh publik, ya, apalagi negarawan, mengeluarkan narasi-narasi yang menciptakan keributan, ya, ya, menghadirkan kegaduhan, itu berarti ya perlu dievaluasi. Ya, komitmen dia untuk menjadi manusia yang adil dan beradab, ya. 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 Ya, kita ini harus berusaha untuk wa qulu linnasi husna, bagaimana berkata-kata kepada orang banyak itu dengan yang terbaik, ya, dengan komunikasi yang santun, yang bagus, yang beradab. Itu ciri orang Indonesia yang diinginkan oleh para pendiri negeri ini, ya. Ya. Pancasila itu di dalamnya terdapat nilai-nilai, ya, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kemerdekaan. Para founding father mengharapkan agar generasi Indonesia yang muncul di waktu-waktu berikutnya adalah generasi yang berketuhanan yang Maha Esa, religius, ya, yang adil, beradab, ya, yang menjaga kesatuan, ya, yang menciptakan, menjaga keadilan sosial, ya. Kan seperti itu. Itu apa namanya, mestinya menjadi karakter, ya, dan semuanya ada dalam arahan-arahan Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, mengatakan bahwa Allah bukan orang Arab. Ini kan narasi yang tidak nyaman didengarkan, ya. Ya, tidak nyaman didengar. Memang berdoa itu silahkan pakai bahasa apa saja, ya. Ya, karena Allah yang menciptakan bahasa. Allah memahami bukan cuma bahasa, bahkan sebelum bahasa, pikiran dalam hati kita, ya, ya, apa yang sudah terniat di dalam hati itu Allah sudah tahu, ya. Kemudian bahasa itu bermacam-macam, itu adalah apa? Adalah Allah yang menciptakan. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dalam Al-Quran begitu, ya. Dan di antara tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan ragam bahasa pada kalian dan warna kulit yang bermacam-macam, ya. Ya. Maka kita nggak perlu mengatakan, ya, meskipun kita dibolehkan berdoa dengan bahasa apapun, nggak perlu mengatakan saya berdoa dengan bahasa Indonesia saja. Allah kan bukan orang Arab. Nggak perlu mengatakan begitu, itu nggak beradab kepada Allah, ya. Ucapkan saja, misalkan, ya, saya berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia karena, ya, saya mampunya seperti ini dan saya yakin Allah memahami bahasa saya. Allah mengerti bahasa saya karena Dia yang menciptakan bahasa saya. Tidak ada selain Allah melainkan makhluk. Ya. Kalau begitu kan nggak sampai menciptakan kegaduhan, kan, ya. Nah, ya, ini yang perlu yang perlu diingatkan terus, ya, kepada diri kita, kepada siapapun, ya. Tidak perlu untuk kemudian mengedepankan hal-hal yang sifatnya sensasional, ya, ya, sensasi, tapi kemudian berefek, berdampak yang sangat luas, ya. Ya, karena manusia itu beragam, ya. Boleh jadi sebahagian bisa menahan diri, tapi sebahagian manusia ada yang tidak mampu menahan diri, ya. Kalau mereka berjumlah banyak bisa terjadi lagi keributan, kan. Kita ingin tenang. Orang Islam itu menghadirkan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Ciri orang beriman itu apa? Tenang, ya. Ya, tenang. Dan orang yang tenang itu, ya, pasti menghadirkan ketenangan di lingkungannya, di rumahnya, ya. Ketenangan, ketentraman, ya. Nah, jadi, ya, ini perlu untuk apa? Diingatkan terus, ya. Ya, baik kepada diri-diri kita, kepada semuanya, agar bagaimana kita mengambil bagian di dalam bersabar menjadi pembela-pembela Allah, ya. Pembela-pembela agama Allah maksudnya, ya.
Nah, ulama kemudian menjelaskan bagaimana sih membela Allah itu, bagaimana sih membela agama Allah itu. Membela agama Allah itu yang pertama satu, ya, mengamalkan, ya, atau berangkat dari yang paling awal, mempelajari agama Allah, ya, mempelajari ajaran Islam, mempelajari ajaran Islam baik aspek akidahnya maupun akhlaknya, ya, aspek ibadahnya dipelajari. Yang kedua diamalkan, ya, diamalkan. Yang kedua diamalkan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah yang semuanya mengarah kepada kemaslahatan, diamalkan, dihayati, dinikmati, ya. Ya, kalau kita sudah merasakan bahwa ini merupakan kenikmatan, nikmatnya beribadah, nikmatnya berakhlak, ya, nikmatnya hidup dalam dalam tuntunan wahyu, maka jangan puas sampai di situ, ya. Merupakan bagian dari membela Allah atau membela agama Allah agar jangan sampai dilumat oleh kebatilan, maka dakwahkan, ya. Dakwahkan, ajak orang dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik untuk juga bisa menikmati apa yang kita nikmati dari ajaran kebenaran ini, ya. Bisa menikmati sholat, ya, bisa menikmati dengar taklim, bisa menikmati belajar agama, bisa menikmati ibadah zakat, ibadah puasa, haji, ya. Ini nikmat bagi orang yang tercerahkan, ya. Ya, maka tugas kita berikutnya adalah apa? Bagaimana mencerahkan, memberikan pencerahan, berdakwah, ya. Kemudian di dalam berdakwah pasti ketemu dengan ahlul batil, ya. Orang-orang yang, ya itu tadi dari dulu sampai sekarang kerjanya menghalang-halangi dakwah, ya. Nyinyir kepada dakwah, ya, mempersulit dakwah, ya. Bahkan di sebagian tempat, ya, memerangi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan atau dakwah itu, ya. Maka diperlukan tahap yang keempat, yaitu bersabar di dalam berdakwah. Ini cara membela Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini cara menolong agama Allah, ya. Ya, adalah dengan dengan mengamalkan Islam secara kafah, ya, dimulai dari mempelajari Islam, ya. Mempelajari tentu tidak cuma mempelajari secara kognitif, tapi juga mempercayai, meyakini, ya. Kemudian mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar di dalam berdakwah kepada kebaikan itu, ya. Saya kira tema ini penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, ya, bahwa di dunia ini memang beginilah adanya, ya. Ya, ada sebuah pertikaian antara al-haq dan al-batil. Kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah sabarkan kita berada di barisan orang-orang yang memeluk kebenaran, ya, orang-orang yang bersabar bersama dengan barisan kebenaran, ya. Allah kokohkan pijakan-pijakan kaki kita, ya, dan insya Allah, ya, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita masih berada di barisan orang-orang yang membela kebenaran itu atau membela agama Islam ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Iya. Masya Allah, ya. Ya, ini juga satu di antara ujian, Pak, ya. Adanya orang-orang yang kemudian selalu menebar narasi-narasi yang memprovokasi, ya. Saya kira karena yang ma'ruf itu jelas, Pak, ya. Yang ma'ruf, sesuatu yang baik itu akan langsung tertangkap oleh radar hati yang baik, ya. Hati yang baik itu bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang batil, ya. Ya, tentu kita dengan melihat sebagian orang, ya, terlalu
berbusa-busa untuk membuat narasi-narasi membantah dan sebagainya, kemudian kata-katanya kadang-kadang juga memancing, ya. Ya, kita sudah bisa melihat ini adalah berada di barisan yang mana, ya, berada di barisan yang mana. Maka memang sepertinya kalau menyikapi orang-orang seperti ini, ya tidak cukup ditempuh dengan cara nasihat itu, ya, nggak tempuh. Harus ada sistem sesungguhnya, semestinya begitu idealnya, ya. Ya, karena ada jenis manusia itu nggak cukup dengan nasihat, ya. Ya, nasihat juga dilakukan, tapi bagus dengan diperkuat lagi dengan sistem. Mestinya akan, ya, kita sudah berharap kepada aparat, ya, untuk melakukan semacam kontrol, ya, terhadap orang-orang yang terbiasa menggunakan narasi-narasi yang provokatif, ya. Ya, ini sistem itu penting, ya. Di zaman Umar bin Khattab, ya, ada seorang penyair yang kalau membuat syair itu menyakitkan, namanya Hutai'ah, ya. Ya, Umar sebagai pemimpin saat itu langsung datang menegur, ya. Tapi dengan cara yang yang juga bisa mengambil hati, ya. Ya, Umar berikan dia hadiah, ya, supaya jangan lagi mengubah syair yang menyakitkan itu. Ya, Umar kasih hadiah dan Umar katakan, kalau kamu masih membuat syair-syair begitu, akan saya potong lidahmu, kan, ya. Ya, Umar sebagai penegak sistem, ya, dia tegas, ya, untuk menjaga agar jangan sampai tercipta kegaduhan. Ya, dia langsung turun tangan, kan, ya. Ya, kalau kita kan di Indonesia ini sudah ada sistem sebenarnya, ya, sudah ada aparat kepolisian yang bisa memantau. Ya, mestinya sih sebenarnya tinggal bagaimana penguatan sistemnya sih, ya. Ya, kalau bisa tidak tebang pilih. Jadi, ya, semua yang terbiasa menyampaikan narasi-narasi yang berpotensi kegaduhan, ya, segera diingatkan, ya. Yang repot memang kalau dibiarkan itu, ya, ada upaya pembiaran. Nah, itu tadi, ya, mungkin bukan cuma bapak yang mendidih darahnya, Pak, ya, banyak yang mendidih darahnya ini. ya terakhir sih kalau kita memang, ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya, kita tinggalkan aja, kan, ya, nggak usah ditanggapi, karena orang-orang seperti itu semakin banyak viewersnya, semakin banyak yang komen, semakin menjadi-jadi, kan, ya. Ya, semakin menjadi-jadi, dan ya, kita tetap menjaga sikap kita, ya, jangan sampai kita juga terprovokasi kemudian mengeluarkan kata-kata yang kemudian di luar kontrol, kan, ya. Ya, sekiranya itu, Pak, ya, kita konsisten dengan diri kita aja. Kita membela agama Allah, artinya kita mengamalkan Islam secara kafah, belajar Islam, mengamalkan Islam yang kita telah pelajari, ya, ya, dan berdakwah serta bersabar, ya. Termasuk berdakwah kan dengan bermajelis ilmu seperti ini, Pak, ya. Insyaallah. Baik, sekiranya itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Iya. Ya, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Muhammad, ya, Allah berfirman, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, tentu Allah berdialog dengan manusia sesuai dengan tingkat nalar linguis manusia, kan, ya, nalar linguistik manusia. In tansurullaha yansurukum, jika kalian menolong Allah, ya, yansurkum, maka Allah akan tolong kalian. Ya, dari ayat ini kita bisa kemudian membuat satu kalimat bahwa kita harus menolong Allah, kan begitu, ya. Karena Allah menjanjikan akan menolong kita kalau kita menolongnya, ya. Ya, itu bahasa yang Allah pilih kepada kita manusia, ya, dan dapat dipahami oleh kita, ya. Tentu tidak boleh memahami Islam secara parsial, ya, harus secara utuh,
ya, dengan ayat-ayat yang lain, ya, yang misalkan ada ayat yang berbunyi dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kata al-qayyum itu kan artinya yang maha berdiri sendiri, nggak butuh orang lain, ya, nggak butuh siapapun, ya. Bahkan Allah mengangkat malaikat Jibril, para malaikat yang mengatur ini pekerjaan-pekerjaan mengatur alam ini, itu bukan karena Allah nggak butuh, ya. Bukan karena Allah butuh mereka, ya. Allah nggak butuh para malaikat, ya. Tapi itu adalah tasyrif, pemuliaan kepada makhluk-makhluk itu, pemuliaan kepada malaikat Jibril, pemuliaan kepada, ya, ekstrimnya kita katakan bahwa Allah tidak butuh kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu ekstrimnya begitu bahasanya, ya, karena Allah adalah zat yang as-samad, tempat bergantung, ya, tempat bergantung bagi siapapun, ya. Tapi Allah mengangkat Nabi kita alaihissalam sebagai Nabi, sebagai pemuliaan, ikram Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran, ya. Nah, jadi itu hakikatnya seperti itu, ya. Allah nggak butuh makhluknya, ya. Tapi kalau kemudian Allah memakai bahasa-bahasa yang menggugah, ya, tolonglah Allah, pinjamkanlah pinjaman untuk Allah, itu kan bahasa-bahasa yang menggugah, yang hakikatnya sebenarnya bukan meminjamkan utang kepada Allah. Allah nggak butuh kita, kan, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, ya. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, ma uridu minhum mir rizqin wala uridu ayyut'imun, aku tidak butuh rezeki dari mereka dan tidak butuh mereka memberikanku makan. Nah, Allah nggak butuh makanan dari manusia, Allah nggak butuh kita, kan, ya. Allah lah yang memberi rezeki, kan, ya. Nah, maka tawaran-tawaran Allah dengan narasi-narasi yang menggugah, ya kita ya dipersilahkan untuk kemudian menggunakannya, ya. Misalkan mengatakan mari kita bela Allah, maksudnya bela agama Allah. Mari kita tolong Allah, maksudnya tolong agama Allah. Berikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan, kan, begitu, ya. Nah, jadi kalau secara narasi ya nggak masalah kalau mengatakan mari kita bela Allah, ya. Tapi dipahami apa? Membela agama Allah. Dengan cara apa tadi? Dengan cara belajar agama, dengan cara mengamalkan agama, mendakwahkan agama, ya. Saya kira itu, insya Allah. Karena ada orang yang mengatakan, kenapa bela-bela Allah? Allah kan nggak butuh dibela. Berarti Allah lemah dong. Nah, itu narasi yang nggak istilahnya. Ya tadi itu kayak orang Yahudi, kan, ya. Ketika mendengar ayat yang berbunyi may yuqridillaha qardan hasana, siapakah yang mau meminjamkan pinjamannya untuk Allah, lalu dikomentari berarti Allah miskin dong, berarti Allah fakir dong. Itu orang Yahudi ngomong gitu, ya nggak beradab, ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Pak, ya, saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Baik, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sempurnakan ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah mengkaruniakan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, pada keluarga kita, dan kita selalu oleh Allah dijauhkan dari segala keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai doa ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata wal afwa inal hisab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silahkan dikonfirmasi ke nomor saya langsung, Pak Komar ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.